Halo teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil pembuatan sistem informasi kami yang berjudul SI Perpus Mini. Dan perkenalkan, nama saya Katarina Marisyambu. Perkenalkan, nama saya Badelina Welkoma. Perkenalkan, nama saya Yiska Mariam Laufa. Ya, pada baris pertama doc type HTML yang artinya nyatakan file HTML5 pakai bahasa Indonesia. Terus baris 4-5 atur karakter huruf dan tampilan agar pas di HP atau komputer. Yang berikut baris 9-18 root yang artinya simpan variabel warna, di dalamnya warna hijau, krem, emas biar gampang dipakai dan diubah serentak. Terus baris 20 box sizing border box yang artinya ukuran kotak elemen sudah termasuk bingkai dan jarak isi. Baris 21 hapus jarak tepi bawaan halaman. Yang berikut baris 23-26 atur latar belakang, warna dasar, tambah efek gradasi lingkaran lembut. Yang berikut baris 35-37 outscreen yang artinya wadah layar login penuh, memposisikan kartu pas di tengah layar. Berikut baris 38-44 out card yang artinya desain kotak login, lebar maksimal 420 px, latar krem, bingkai, bayangan timbul, dan jarak isi yang nyaman. Yang berikut baris 46-50 out card pivot yang artinya tambah garis hias bingkai kedua di dalam kartu sebagai aksen. Yang berikut baris 52-58 stamp yang artinya buat elemen hiasan. Sampel buat miring di pojok kanan atas kartu. Yang berikut baris 63 brand title yang artinya gaya judul utama aplikasi, ukuran besar, tebal, warna hijau. Baris 65-72 field yang artinya tata letak kolom isian, label kapital, kotak input lebar penuh, latar putih, berubah bingkai warna emas saat diklik. Yang berikut baris 74-77 BTN yang artinya gaya dasar semua tombol, rata tengah isi, kursus jadi jari saat diarahkan. Yang berikut baris 78-87 jenis tombol khusus. Di dalamnya ada BTN primary yang artinya tombol utama warna hijau berubah lebih terang saat disentuh. Yang berikut baris 93 MSG yang artinya gaya pesan berhasil atau sukses. Terus baris 96 app screen yang artinya wadah halaman utama aplikasi awalnya disembunyikan baru ditampil setelah login berhasil. Yang berikut baris 97-101 top bar yang artinya bila navigasi paling atas, latar hijau, tulisan krem, isi dibagi ke kiri dan kanan ada garis bawah emas. Terus baris 102 top bar title yang artinya gaya judul di bila atas, ukuran besar, tebal, jarak huruf lebar. Terus baris 108 RAW yang artinya membatasi lebar konten maksimal 1040 px dan memposisikan pas di layar tengah. Terus yang berikut baris 109-11 panel yang artinya kotak wadah konten, latar krem, garis tepi, jarak antar kotak. Terus yang berikut baris 116 from grid yang artinya tata letak formulir berupa kisi atau kolom rapi otomatis berubah jadi 2 kolom di layar HP. Oke, dan untuk baris tebal
dan TH itu tabel lebar penuh, dimana border digabung menjadi satu garis ukuran teks. Dan yang berikut TB body dan TB body terhover itu seisi tabel yang diberi padding, terus garis bawah tipis isi rata tengah vertikal, dan baris stock page itu untuk gaya label yang berisi stok, dimana ada terpotong di gambar. Lanjut ke baris berikutnya berisi padding kecil dan ukuran teks dan ukuran tebalnya. Untuk pop-up row action itu bukan kode CSS melainkan Totlib editor VS Code yang menjelaskan selektor row action button yang punya spesifisitas. Dan untuk MTI dan MTB itu untuk teks tebal dalam MTI yang dijadikan blok yang terdiri dari warna dan sedikit jarak. Dan untuk edit modal BG yang berisi display non itu latar belakang modal atau pop-up edit yang tersembunyi default. Dan baris modal action itu kontainer tombol aksi atau simpan atau batal di modal. Untuk tampilan flex sejajar ada jarak antara tombol. Dan untuk baris yang berikut modal action button itu berisi tombol yang di dalamnya adalah modal action melebar sama rata flex 1. Dan untuk baris katalog index itu gaya label kecil di atas judul, misal tambah koleksi huruf kapital warna emas. Dan baris div add screen itu pembungkus seluruh tampilan autentikasi. Ada baris div class outcard itu tuh kartu atau semacam kotak tempat form login berada. Dan untuk baris stem itu ada teks kartu anggota seperti stempel di pojok kanan atas. Dan untuk brand eyebrow itu seperti teks kecil isi purpose mini di atas judul utama. Dan untuk brand title ID-nya out-title itu berisi judul besar masuk perpustakaan, bisa diubah lewat JS karena punya ID. Dan untuk baris berikut brand sub itu ada ID subnya itu subjudul penjelasan singkat. Dan untuk div.message.error itu untuk ID-nya adalah login error yang menjelaskan tentang tempat yang menjelaskan untuk menampilkan pesan error login awalnya yang kosong. Dan yang baris berikut itu div.message.ok untuk ID login OK, tempat untuk menampilkan pesan teks. Dan baris berikut itu form ID login form itu untuk form untuk login. Dan field username dan field kata sandi itu label input text dan input text untuk username dan untuk input password. Ada autocomplete placeholder, contoh wajib diisi recruit atau complete current password atau titik-titik untuk wajib diisi. Ada button type submit, kelasnya button itu untuk masuk tombol submit form login. Dan untuk baris yang berikut itu out footer, dimana bagian bawah kartu berisi ajakan daftar. To register untuk pindah ke form daftar. Dan baris berikut form ID register form itu style display known untuk form daftar akun tersembunyi. Dan yang berikut baris berikut div.message.error ID-nya error itu tempat pesan error pendaftaran. Untuk field username, field kata sandi, field ulang kata sandi itu untuk menginput username baru, placeholder-nya itu pilih username unik, input password, input konfirmasi password untuk mencocokkan dengan field sebelumnya. Dan untuk out footer yang kedua itu ajakan kembali ke login jika sudah punya akun. Dan untuk form div menutup form register dan out card, div menutup terpotong, out screen. Dan yang berikut div up screen itu untuk membungkus seluruh halaman aplikasi. Untuk baris top bar itu berisi judul aplikasi dan info user. Dan .title itu judul SI purpose mini, plus subjudul kecil sistem informasi perpustakaan. Dan .who itu info anggota atau nama username yang ditempatkan lewat coding span ID whoname yang diisi di JS. Dan untuk baris hashtag logout button itu tombol logout dengan gaya outline warna krim. Yang baris berikut .wrap itu kontainer pembungkus konten utama. Untuk panel itu suatu kotak atau panel dalam layout atau tampilan. Dan baris .catalog index itu label kecil di atas panel ini. H2 tambah buku baru itu H2 berfungsi sebagai judul buku. Dan .hin itu teks instruksi singkat untuk user.
Dan form ID book form itu form untuk menambah data buku. Dan baris yang berikut dot form grid itu container grid untuk menata field form. Dan untuk field judul buku, field pengarang, field tahun, tabelnya itu full lebar 2 kolom, grid kolom span 2, input teks wajib diisi, dan input teks nama pengarang wajib diisi, input angka type number dengan batas minimal 1400 dan maksimal 2100. Baik, kita masuk pada slide yang berikut. Ada codingan atau kode tersebut merupakan potongan kode HTML yang membentuk antarmuka atau tampilan untuk sebuah aplikasi manajemen katalog buku sederhana. Kode ini terdiri dari 2 bagian fungsional utama. Yang pertama, formulir input data atau bagian atas. Bagian ini berfungsi untuk memasukkan data buku baru ke dalam sistem. Struktur kodenya adalah ada input kategori menggunakan input tipe sama dengan teks, dengan ID sama dengan F kategori. Memiliki atribut page order sama dengan novel sebagai contoh teks dari requests agar pengguna wajib mengisinya. Ada input jumlah stok, itu menggunakan input tipe sama dengan number dengan ID sama dengan F stock. Dibatasi dengan minimal 0 agar tidak bisa input angka negatif. Ada juga tombol aksi, tombol button tipe sama dengan submit dengan kelas BTN primary, atau kemungkinan menggunakan framework CSS seperti Bootstrap. Fungsinya untuk memicu proses penyimpanan data saat diklik. Yang kedua ada tabel penampilan data katalog atau bagian bawah. Bagian ini menampilkan daftar buku yang sudah tersimpan. Ada sumber data, terdapat teks petunjuk atau hint yang menyatakan semua data diambil langsung dari penyimpanan lokal browser atau local storage. Ini berarti aplikasi ini berjalan tanpa database server atau backup, melainkan menyimpan data di memori browser pengguna. Ada struktur tabel. Ada header. Itu mendefinisikan kolom-kolom tabel, yaitu ada judul pengarang, tahun, kategori, stok, dan aksi. Ada juga body. Itu memiliki ID sama dengan book tabel body. Bagian ini sengaja dibiarkan kosong dalam HTML karena nantinya akan diisi secara dinamis oleh kode JavaScript atau yang tidak terlihat di gambar. Setiap kali ada data baru yang ditambahkan atau dimuat dari local storage, maka kode ini adalah kerangka dasar dari aplikasi web single page application atau SPA. Alur kerjanya adalah pengguna mengisi from JavaScript, menangkap data, simpan ke local storage, JavaScript membaca local storage, render baris tabel baru di dalam. Body ID sama dengan book tabel body. Kita masuk ke slide berikutnya juga. Kode tersebut ini adalah lanjutan dari aplikasi manajemen katalog buku sebelumnya. Bagian ini secara spesifik menangani fitur edit data atau update dan tampilan kondisi kosong atau empty state. Yang pertama ada empty state. Dari kodingan ini baris 263 sampai 267. Fungsinya menampilkan pesan rak buku masih kosong ketika belum ada data buku sama sekali. Untuk mekanisme awalnya disembunyikan atau style sama dengan display none. Nantinya JavaScript akan mengubahnya menjadi display block jika tabel kategori tidak memiliki baris data dan menyembunyikannya kembali saat ada buku yang ditambahkan. Untuk edit modal atau pop-up from pada baris
272 sampai 302. Ini adalah struktur modal atau jendela pop-up yang muncul ketika pengguna menekan tombol edit pada salah satu buku tabel. Yang pertama, container modal atau edit modal BG dan edit modal. Edit modal BG biasanya berfungsi sebagai latar belakang gelap atau overlay di belakang modal. Edit modal, kotak putih utama yang berisi from edit. Ada hidden input atau edit ID. Input tipe sama dengan hidden ID sama dengan edit ID. Sangat penting. Ini menyimpan ID unik dari buku yang sedang diedit. Pengguna tidak melihatnya, tapi JavaScript membutuhkannya untuk tahu data mana di local storage yang harus diperbaharui. Untuk from input edit, terdapat input untuk judul atau edit judul, pengarang atau edit pengarang, tahun atau edit tahun, kategorinya atau edit kategori, dan stok atau edit stok. Semua input memiliki atribut required, artinya pengguna wajib mengisi semua file sebelum menyimpan. Input stok menggunakan tipe sama dengan number dan minimal 0 untuk validasi angka. Tombol aksi modal dari baris 296 sampai 299 itu ada batal atau cancel, edit. Tombol outline untuk menutup modal tanpa menyimpan perubahan. Untuk simpan perubahan atau save edit. Tombol primary untuk memicu fungsi JavaScript yang akan mempengaruhi data buku di local storage dan my reference table. Untuk awal script baris 304 ada codingan tag atau script. Di baris terakhir menandakan bahwa setelah struktur HTML selesai, selanjutnya adalah kode JavaScript yang berisi logika program atau seperti fungsi membuka modal, mengisi from dengan data lama, dan menyimpan hasil edit. Maka, saat halaman dimuat, jika tidak ada buku, empty state akan muncul. Dan saat user klik edit, di tabel JavaScript akan mengambil data buku berdasarkan ID, mengisi nilai-nilai ke dalam input, edit judul, ada edit pengarang, dan lain-lain. Ada juga menyimpan ID buku ke edit ID, dan menampilkan edit modal. Nah, saat user klik simpan perubahan, JavaScript akan mengambil nilai baru dari from tambah ID, dari edit ID, lalu menimpa data lama di local storage. Kita masuk pada slide yang berikut. Kode tersebut ini adalah bagian JavaScript yang berfungsi sebagai otak atau logika penyimpanan data untuk aplikasi katalog buku atau purpose. Kode ini secara spesifik menangani manajemen local storage atau penyimpanan data di browser dan data awal atau seeding. Yang pertama ada stansa kunci penyimpanan pada baris 13 sampai 13. Ini adalah nama label atau kunci unik yang digunakan untuk menyimpan data di local storage browser. Dengan menggunakan konstansa, kode menjadi lebih rapi dan mudah diubah. Jadi nanti ingin mengganti nama kuncinya. Yang kedua, dari baris 318 sampai 335, bagian ini berisi fungsi-fungsi dasar untuk membaca dan menulis data agar tidak perlu menulis ulang JSON, verse, dan JSON string v berulang kali. Untuk get users dan save users mengambil dan menyimpan daftar pengguna atau user. Untuk get books dan save books mengambil data, menyimpan daftar buku. Saat mengambil atau get, kode menggunakan
kode menggunakan tanda buku kurung-kurung. Ini terkini atau defensive coding. Jika data belum ada di storge, maka anggap saja datanya adalah array kosong, bukan error atau null. Untuk get session dan set session, mengelola sesi login pengguna jika username adalah simpan ke storge. Jika tidak ada atau logout, hapus dari storge. Yang ketiga, fungsi set data atau data dummy dari baris 338 sampai 350. Ini adalah fitur yang sangat berguna untuk demo atau testing. Nah, logika. Fungsi ini mengecek apakah daftar buku di lokal storge masih kosong atau left sama dengan 3 kali 0. Aksi. Jika kosong, ia akan otomatis mengisi atau seed dengan 3 data buku contoh. Pada codingan tersebut ada 3 contoh buku. Yang pertama, Laskar Pelangi atau Andrea Hirata. Yang kedua ada Bumi Manusia atau Pramodya Mananta Toer. Yang ketiga, Filosofi Teras atau Hendry Manambiri. Nah, ID unik setiap buku diberi ID menggunakan kripto random UUID yang merupakan cara modern membuat ID lacak yang unik. Maka, kode JavaScript ini adalah pasangan dari kode HTML. Saat kita membuka halaman web, fungsi setBooks empathy kemungkinan dipanggil pertama kali. Karena awalnya storge kosong, 3 buku contoh tadi akan muncul di tabel body ID sama dengan book tabel body. Ketika kita menambah buku baru lewat from HTML, fungsi setBooks di sini yang akan bekerja menyimpannya. Ketika kita mengedit buku lewat model edit, fungsi getBooks dan saveBooks lagi-lagi yang digunakan untuk update data. Maka HTML adalah wajahnya, JavaScript adalah otaknya, dan local storage adalah memorinya. Untuk kode yang berikutnya ini adalah bagian JavaScript yang berfungsi untuk mengambil referensi elemen-elemen HTML agar bisa dikontrol atau dimanipulasi oleh logika program. Dalam pemrograman web, sebelum JavaScript bisa mengubah teks, menyembunyikan tampilan, atau membaca input dari pengguna, ia harus mengenal dulu elemen HTML tersebut melalui ID-nya. Pertama, manajemen layar atau screen management. Outscreen itu mempresentasikan layar autentikasi atau halaman login atau register. Untuk aplikasi screen, mempresentasikan layar utama aplikasi atau halaman katalog buku. Untuk fungsinya, nantinya JavaScript akan menggunakan 2 variabel. Ini untuk berpindah halaman, misalnya menyembunyikan outscreen dan menampilkan upscreen setelah user berhasil login. Yang kedua, from dan navigasi autentikasi, login from dan register from, formulir untuk login dan daftar akun, to register dan to login. Kemungkinan besar ini adalah tombol atau link, misalnya sebelum punya akun, daftar di sini untuk berpindah atau from, login, dan register. Out title dan out sub judul dan subjudul di halaman autentikasi, misalnya selamat datang atau masuk akun. Untuk pesan error dan sukses, login error dan error elemen atau biasanya pakai div atau span untuk menampilkan pesan kesalahan jika
password salah atau registrasi gagal. Login oke, elemen untuk menampilkan pesan sukses saat login berhasil. Untuk informasi user, wow name, elemen untuk menampilkan nama pengguna yang sedang login, misalnya halo Budi. Logout backend, tombol untuk keluar dari sistem. Untuk fitur utama aplikasi atau katalog buku, book from, formulir untuk menambahkan buku baru atau yang kita bahas gambar. Atau yang tadi sebelum kita bahas itu, yang sudah kita bahas tadi. Untuk bookable body, to bootable, tempat daftar buku ditampilkan. Empty state, pesan rak buku masih kosong. Yang tadi sebelumnya kita sudah dibahas tadi. Maka kode baris 352 sampai 368 ini adalah tahap inisialisasi. Tanpa baris kode ini, fungsi-fungsi JavaScript lainnya atau setiap fungsi simpan data atau fungsi login tidak akan tahu elemen HTML mana yang harus mereka ubah. Perkenalkan, nama saya Iska Maria Mlaufa. Ya, jadi yang pertama-tama kita akan masuk pada slide yang berikutnya, yaitu bagian yang pertama, yaitu to register an advanced listener, itu untuk menambahkan aksi saat tombol daftar diklik. Yang kedua, login from style display, itu untuk mengatur tampilan from login ditambahkan atau disembunyikan. Baris yang berikutnya, register from style, itu untuk mengatur tampilan from register. Yang berikutnya, out title text context, itu untuk mengubah judul halaman login atau registrasi. Yang berikutnya, out subtext context, itu untuk mengubah teks penjelasan di bawah judul. Baris yang berikutnya, login error classes remove, untuk menghilangkan pesan kesalahan login. Yang berikut, login awk classes remove, itu untuk menghilangkan pesan login berhasil. Yang berikutnya, to login at event listener, itu untuk menambahkan aksi saat tombol masuk diklik. Yang berikutnya, error class list remove, itu untuk menghapus pesan kesalahan dan registrasi. Ya, slide yang kedua, yaitu yang pertama, regression from advanced listener, itu untuk menjalankan proses saat formulir registrasi dikirim. Yang berikutnya, prevent default, itu untuk mencegah halaman melakukan refresh saat form dikirim. Yang berikutnya, dokumen gentle by ID, itu untuk mengambil elemen HTML berdasarkan ID. Yang berikutnya, value trim. Value trim ini untuk mengambil isi input dan menghapus spasi dari awal dan akhir. Yang berikutnya, reg error text context, itu untuk menampilkan teks pesan kesalahan registrasi. Yang berikutnya, reg error class list, itu untuk menampilkan pesan error registrasi. Yang berikutnya, get user, itu untuk mengambil data seluruh pengguna yang tersimpan. Yang berikutnya, user sum, itu untuk memeriksa apakah user sudah digunakan. Yang berikutnya, username tower class, itu untuk mengubah user menjadi huruf kecil agar tidak membedakan kapital. Yang berikutnya, user push, itu untuk menambahkan data data pengguna baru ke dalam daftar. Yang terakhir, save user, itu untuk menyimpan data pengguna ke penyimpan atau local storage. Oke, pada slide yang ketiga, yang pertama itu regression from
reset itu untuk mengkosongkan semua isi from registrasi. Yang kedua, login text content itu untuk mengambil pesan bahwa registrasi berhasil. Yang ketiga, login classes add itu untuk menampilkan kontak pesan berhasil. Yang berikutnya kita masuk pada slide yang keempat, yaitu yang pertama login from advanced listener itu untuk menjalankan proses login saat tombol masuk. Yang kedua, user feed itu untuk mencari data pengguna yang sesuai dengan user dan password. Yang ketiga, login user text content itu untuk menampilkan pesan kesalahan login. Yang berikutnya, login error class list itu untuk menampilkan kontak error login. Yang berikutnya, login class list remover itu untuk menyimpan pesan berhasil sebelumnya. Yang berikutnya, set season itu untuk menyimpan data pengguna yang sedang login. Yang berikutnya, enter up itu untuk masuk ke halaman utama aplikasi setelah login berhasil. Yang berikutnya, logout btn advanced listener itu untuk menjalankan proses saat tombol logout ditekan. Yang berikutnya, up screen style display itu untuk menampilkan atau menyembunyikan halaman utama aplikasi. Yang berikutnya, out screen style display itu untuk menampilkan halaman login atau registrasi. Yang berikutnya, login from reset itu untuk mengosongkan from login setelah logout. Ya, kita masuk pada slide yang kelima, yaitu book from advanced listener submit itu untuk menjalankan proses menambah buku baru. Yang berikutnya, parsen INT itu untuk mengubah data teks menjadi angka. Yang berikutnya, books on shift itu untuk menambahkan data buku baru di urutan paling atas. Yang berikutnya, crypto random UUD itu untuk menambahkan ID secara unik, menambahkan ID unik secara otomatis untuk setiap buku. Yang berikutnya, save books itu untuk menyimpan data buku ke local storage. Yang berikutnya, book from reset itu untuk mengosongkan from tambahan buku. Yang berikutnya, render books itu untuk menampilkan kembali daftar buku ke tabel. Ya, kita masuk pada slide yang ke-6. Yang pertama itu book table body inner HTML itu untuk mengosongkan isi tabel sebelum ditampilkan ulang. Yang berikutnya, empty state style display itu untuk menampilkan atau menyembunyikan pesan atau data kosong. Yang berikutnya, books for each itu untuk menampilkan setiap data buku satu persatu. Yang berikutnya, dokumen create element itu untuk membuat elemen HTML baru. Yang berikutnya, tr inner HTML itu untuk mengisi isi barisan tabel dengan data buku. Yang berikutnya, escape HTML itu untuk mengamankan teks agar tidak mengandung kode HTML yang berbahaya. Yang berikutnya, book table body append child itu untuk menambahkan baris baru ke dalam tabel. Ya, kita masuk pada slide yang ke-7, yaitu yang pertama, book table body advanced listener itu untuk menangani klik pada tombol edit atau hapus di tabel. Yang berikutnya, target closed itu untuk mencari tombol yang diklik pengguna. Yang berikutnya, btn dataset ID itu untuk mengambil ID buku dari tombol yang dipilih. Yang berikutnya, btn dataset action itu untuk mengambil jenis aksi atau edit atau delete. Yang berikutnya, books fit itu untuk mencari data buku berdasarkan ID. Yang berikutnya, books filter itu untuk menghapus data buku tertentu dari daftar. Ya, kita masuk pada slide yang ke-8, yaitu edit ID value itu untuk mengisi ID buku ke from edit. Yang berikutnya, edit judul value itu untuk mengisi judul buku ke from edit. Edit pengarang value itu untuk mengisi nama pengarang ke from edit. Yang berikutnya, edit tahun value itu untuk mengisi tahun terbit ke from edit. Yang berikutnya, edit kategori value itu untuk mengisi kategori ke buku from edit.
Yang berikutnya edit stock value, itu untuk mengisi stok buku ke from edit. Yang berikutnya edit modal BG style display, itu untuk menampilkan atau menyembunyikan jendela atau modal. Yang berikutnya cancel edit advanced listener, itu untuk menutup from edit saat tombol batal ditekan. Yang berikut save edit advanced listener, itu untuk menyimpan perubahan data buku setelah diedit. Yang berikut books fit index, itu untuk mencari posisi data buku yang akan diubah. Yang berikutnya edit judul value trim, itu untuk mengambil judul hasil edit tanpa spasi terlebih dahulu. Yang berikutnya edit kategori trim, itu untuk mengambil kategori hasil edit. Ya, kita masuk pada slide yang terakhir, slide yang ke-9, yaitu get season. Get season itu untuk mengambil data pengguna yang masih login. Yang terakhir season itu untuk menyimpan informasi pengguna yang sedang login. Kesimpulannya dari semua kode yang telah saya baca, itu merupakan fungsi, metode, properti, atau variabel dari JavaScript yang digunakan untuk mengatur proses registrasi, login, logout, menampilkan data buku atau create, menampilkan data atau read, mengedit data atau update, menghapus data atau delete, serta mengelola tampilan halaman dan menyimpan data pengguna local storage. Sekian dan terima kasih.